Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kerucut pengalaman dari Edgar Depp. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Maulidia Hasana dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Syarifuddin. Mata kuliah Media Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Baik, presentasi yang pertama yakni pendahuluan. Teori ini dikembangkan oleh Edgar Depp pada tahun 1946, menjelaskan bagaimana manusia belajar dan mengingat informasi berdasarkan tingkat pengalaman dan digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Struktur kerucut pengalaman. Kerucut ini terdiri dari beberapa tingkat, dari yang paling abstrak hingga yang paling nyata. Semakin ke bawah, pengalaman belajar semakin konkret dan lebih melibatkan indera. Tingkatkan kerucut pengalaman. Yang pertama yaitu simbol verbal, yakni membaca, seperti membaca buku, artikel, atau teks. Dan yang kedua yaitu simbol visual, yakni mendengarkan. Contohnya seperti mendengarkan ceramah, diskusi, atau podcast. Dan yang ketiga yakni gambar yang dilihat atau melihat, yakni melihat gambar, diagram, atau video. Yang keempat, demonstrasi, melihat dan mendengar, seperti melihat presentasi atau demonstrasi yang secara langsung. Yang kelima yaitu diskusi kelompok. Contohnya berpartisipasi dalam diskusi atau tanya jawab. Yang keenam, pengalaman melalui drama, seperti bermain peran. Contohnya mengikuti simulasi atau role playing. Yang ketujuh yaitu pengalaman langsung. Contohnya melakukan sendiri, seperti melakukan eksperimen praktik langsung yang diadakan secara langsung. Jadi, tingkatan kerucut pengalaman itu bisa dilakukan secara perlahan dan satu persatu, mulai membaca, mendengar, melihat dan mendengar, diskusi kelompok, bermain peran, dan melakukan secara tersendiri. Selanjutnya yakni prinsip utama teori ini, yakni pembelajaran lebih efektif jika melibatkan pengalaman secara langsung. Jadi, pembelajaran tersebut dilakukan secara langsung atau dilakukan secara bertatap muka, agar pembelajaran tersebut lebih efektif. Apabila pembelajaran tersebut dilaksanakan secara langsung, itu akan merusak efektif pembelajaran. Yang kedua, semakin banyak indera yang digunakan, semakin baik pemahaman dan retensi informasi. Yang ketiga, pengalaman konkret lebih mudah diingat dibandingkan pengalaman abstrak. Yang keempat yaitu mendukung metode pembelajaran aktif seperti simulasi, praktek, dan eksperimen. Jadi adanya metode pembelajaran aktif yakni seperti praktek itu akan dilakukan secara langsung, maka akan membuahkan hasil atau sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Mitos persentase retensi, yakni beberapa versi kerucut pengalaman mencantumkan angka persentase retensi seperti 10% dari yang dibaca, 20% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat dan dilakukan, dan lain-lain. Edgar Depp tidak pernah memberikan angka pasti dalam teorinya. Angka-angka tersebut berasal dari tambahan tanpa dasar ilmiah yang kuat. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dalam pendidikan. Menggunakan metode pembelajaran aktif seperti problem based learning, PBL, diskusi kelompok, dan simulasi. Yang ketiga, eksperimen langsung untuk meningkatkan pemahaman. Yang terakhir, mendorong guru dan instruktur untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yakni kerucut pengalaman Edgar dari
membantu memahami bagaimana manusia belajar. Pengalaman langsung menghasilkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan hanya membaca atau mendengar. Contohnya, pembelajaran secara langsung. Pembelajaran secara langsung eh, itu akan memperlihatkan hasil yang lebih efektif, yang lebih baik daripada pembelajaran seperti online, eh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, metode pembelajaran harus lebih aktif untuk meningkatkan efektivitas belajar. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan membacakan, saya mengambil materi ini, referensi dari buku, artikel, atau jurnal. Yang pertama dari Dale 1946, yakni Audio Visual Methods in Teaching, Holt, Reinhardt, dan Winston. Buku ini pertama kali memperkenalkan kerucut pengalaman dan menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dari 1954, The Count of Experience, Darden Price, yakni revisi dari konsep awal menjelaskan lebih dalam tentang berbagai tingkat pengalaman dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu Sales Bay dan Glasgow Z 1990. Exercise in Instructional Design, Merrill Publishing. Buku ini membahas pengaruh kerucut pengalaman terhadap desain pembelajaran berbasis multimedia. Yang terakhir, Molenda M. 2003, Count of Experience in AICT, The Encyclopedia of Educational Technology. Artikel ini membahas kritik dan interpretasi terhadap model Edgar Dunn. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.